Shalom saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali pagi hari ini. Hari ini di hari Kamis tanggal 4 November 2021. Bersama saya Dr. Gerson. Kita sangat bersyukur Tuhan boleh bangunkan kita pagi hari ini dengan tenaga yang baru, dengan sukacita, ya, dengan nafas kehidupan, bahkan dengan jantung yang masih berdetak. Saudara, itu adalah berkat Tuhan. Kita syukuri dan kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa hari ini. Saya percaya Tuhan punya berkat-berkat yang luar biasa buat kita semua pagi hari ini. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sekali lagi, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, tujuan hidup orang percaya yang pasti adalah memuliakan Tuhan, atau nama Tuhan dipermuliakan di segala aspek kehidupan kita. Ya, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang jadi berkat, kesaksian dan juga teladan, ya, bahkan jadi contoh. Inilah suatu kehidupan yang berkualitas, saudaraku. Kehidupan yang di atas rata-rata, bukan hidup yang biasa-biasa saja, bukan hidup yang dibawa oleh arus dunia ini. Saudara, hidup yang memuliakan Tuhan itu, ya, saudara, tidak dibatasi oleh seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Ya, sebab tidak sedikit orang yang mengikuti Tuhan bertahun-tahun. Ya, kalau dilihat dari faktor perhitungan usia, seharusnya sudah sangat dewasa. Tetapi mungkin hidupnya belum juga memuliakan Tuhan. Ya, saudaraku, Paulus pernah mencontohkannya di dalam Ibrani 5 ayat 12-13. Paulus berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, ya, sebab ia adalah anak kecil. Ya, nah, sebaliknya ada orang muda yang kehidupannya justru mampu membawa kemuliaan bagi Tuhan atau menjadi berkat. Orang-orang yang mungkin mengenal Kristus tidak begitu lama, ya saudara. Karena itu Paulus menasihati Timotius yang merasa rendah diri karena kemudaannya, ya. Paulus berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, saudara, ya, kita tahu bahwa orang muda akan memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan bila sedari awal ia sudah dididik dan ditanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Sadar atau tidak, iblis menginginkan kita untuk berada di luar kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya, iblis sangat bangga ketika dia bisa membuat kita hidup tidak memuliakan Tuhan atau bahkan menjadi cemoohan bagi Tuhan. Wah, katanya anak Tuhan, tapi seperti itu. Ya, saudara, iblis sangat bangga bila kita dapat melakukannya. Tuhan pasti sangat sedih, ya. Karena hidup kita seharusnya menjadi kesaksian, teladan, dan membuat orang memuliakan Tuhan. Ya, saudara, mari kita lakukan introspeksi, melihat kehidupan kita, apakah kita jadi berkat atau kita jadi batu sandungan. Apakah kita membuat orang menjadi lebih baik atau kita membuat keadaan lebih buruk sebelum ada kita. Saudara, dewasa rohani dan memuliakan Tuhan adalah tanda bahwa seseorang itu memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan boleh memimpin kami, mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapak, biarlah kami pun mungkin tidak merasa rendah diri, dan mungkin kami juga tidak berharap terus makan makanan yang ringan Tuhan, atau minum susu saja.
tapi biarlah rohani kami bertumbuh semakin hari, biar kami boleh semakin kuat, rohani kami bertumbuh, dan Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hari dalam tangan-Mu, segala usaha dan segala rencana kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang tutup bungkus dan memberkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati orang kami kasihi, mencintai kami, dan yang membenci kami pun Tuhan kami berdoa, Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan atas mereka. Juga para pemimpin negeri ini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu ada atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Saya percaya kita memperoleh sesuatu pagi hari ini. Mari biarlah Tuhan berbicara terus di dalam hari ini, biar kita boleh merenungkan bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Haleluya, selamat beraktivitas. Sampai bertemu lagi besok di dalam perenungan pagi Kristen, dan Tuhan Yesus memberkati.